Fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Surabaya Barat, Jawa Timur. Warga panik karena butiran-butiran es berukuran cukup besar menimpa atap rumah dan mobil yang terparkir di halaman. Fenomena hujan es ini berlangsung selama 15 menit. Ketika hujan semakin deras, angin berhembus semakin kencang, akibatnya pohon pun tumbang hingga terhempas ke tengah jalan. Beruntung tidak ada pengguna jalan melintas di lokasi. Selama fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi, tidak banyak warga berani beraktivitas di luar ruang dan memilih berlindung. Tadi ini hujan es ya? Iya. Lama nggak hujannya tadi, Mas? Lumayan lama. Ya? Iya. Lama ya? Iya. Banyak esnya yang jatuh di sini? Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Terus akibatnya apa aja, Mas? Ada pohon tumbang atau gimana, Mas? Ada pohon tumbang. Banyak pohon tumbangnya? Banyak. Pasca hujan melanda, beberapa ruas jalan di Gunung Sari, Wiyung, dan Lontar mengalami kemacetan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melapor. Isak tangis keluarga korban kebakaran di Padang Lawas pecah tak terbendung. Keluarga ini hanya bisa meratapi saat 4 anaknya tewas usai menjadi korban kebakaran. Saat kejadian, keempat korban tengah tertidur pulas dan terpanggang di dalam rumah. Sementara sang ayah sedang di warung kopi dan ibu sedang menerima panggilan pijit. Itu ada api, nah ini mobil saya hidupkan dua-dua. Saya antar ke sana mobil, begitu mobil yang kedua saya teriakkan, api itu sudah berada di sini. Api itu cepat. Cepat ya, Pak? Cepat dia reaksi ke depan. Sebelumnya kebakaran hebat melanda sebuah rumah di desa Rondaman Dolok, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui api membesar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran diduga terjadi karena arus pendek listrik di dapur rumah. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar pondok pesantren Miftahul Khoirot di Desa Manggung Jaya, Karawang, Jawa Barat. Santri yang berada di lingkungan pesantren panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Pada peristiwa ini, 8 santri dilaporkan tewas. Menurut saksi, kebakaran terjadi saat para santri sedang tidur siang. Pemicu kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Korban juga yang pada di lantai 2 itu. Jadi untuk posisi korban, para almarhum ini, adik-adik kita atau anak-anak kita ini, posisinya semua 8 orang di lantai 2, satu kamar. Sedang tidur atau seperti apa? Hasil informasi awal yang kami terima, para korban ini sedang melaksanakan istirahat siang. Dari pengurus bahwa pertama ada terjadi korsleting listrik. Pas terjadi korsleting listrik, si listrik itu sama anak itu kalau kata orang Sunda mah dikeprak gitu. Iya, pukul lo ya? Dipukul. Terus ada api yang nyambar ke kayu putih, dari kayu putih nyambar ke kasur. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 3 santri mengalami luka bakar. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Farudin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi di mana ratusan warga berdesakan demi antri paket sembako murah di Jombang, Jawa Timur. Sementara antrian operasi pasar minyak murah di Lampung Utara berujung ricuh, warga menjarah minyak goreng. Ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu penjualan paket sembako murah di alun-alun Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Banyaknya warga yang datang membuat aksi saling dorong tak terhindarkan. Seorang balita bahkan menangis karena harus ikut mengantri di bawah terik matahari. Dalam operasi pasar ini, panitia menyediakan minyak goreng, beras, gula, dan telur ayam. Namun, panitia membedakan antrian untuk masing-masing jenis sembako sehingga warga harus mengantri berulang kali. Ya, kurang profesional aja. Kenapa, Pak? Nah, jadi keributan. Biasanya nggak ada antrian gini jadi keributan. Soalnya bayar. Kecuali kalau antrian sembako nggak bayar, gratis tuh.
ribut itu nggak masalah, itu manusiawi Mas. Dikasih beras sama gula dulu. Terus habis itu Ngantri lagi. suruh ngantri lagi. Ngantri lagi. Telur antri Beli telur sama minyak. Terlalu lama kasihan kan orang tua. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang menyediakan 2.500 liter minyak goreng yang dijual seharga Rp13.500 per liter. Operasi pasar ini digelar untuk membantu warga menghadapi tingginya sejumlah harga bahan pokok di pasar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Lampung Utara ini beramai-ramai mendobrak pintu gudang penyimpanan minyak goreng di Dinas Perdagangan setempat. Diduga warga kesal lantaran pihak Dinas Perdagangan Lampung Utara menghentikan operasi pasar dengan alasan minyak goreng telah habis terjual. Warga yang curiga menggeruduk kantor Dinas Perdagangan dan menemukan puluhan karton minyak goreng. Warga pun langsung berebut menjarah minyak goreng yang mereka temukan. Akibat insiden ini, seorang ibu pingsan dan harus dibawa keluar dari kerumunan. Sementara itu, pihak Dinas Perdagangan beralasan operasi pasar terpaksa dihentikan karena banyaknya warga yang datang menimbulkan kerumunan dan situasi tak terkendali. Tadi mungkin sisa agak seberapa banyak lagi kan kita hentikan juga karena melihat prokes sudah tidak sesuai dengan yang aturan yang ada gitu. Namun mungkin ada insiden dikit tadi itu ya itu lumrah lah, kita anggap sebagai inilah kondisi kelangkaan orang ini, jadi tidak ada masalah, saya rasa itu nggak terlalu berlebihan gitu. Sebelumnya dalam operasi pasar ini, Dinas Perdagangan Lampung Utara menjual minyak goreng seharga Rp13.000 per liter. Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu daerah yang masih mengalami kelangkaan minyak goreng. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan perajin tahu tempe merazia pedagang di sejumlah pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat. Mereka bahkan menghancurkan stok tahu yang masih disimpan pedagang sebagai bentuk protes atas harga kedelai yang semakin mahal. Puluhan perajin tahu tempe di Bogor, Jawa Barat melakukan sweeping ke sejumlah pasar tradisional Senin dini hari. Sweeping untuk memastikan tidak ada pedagang yang menjual tahu tempe. Sweeping ini dilakukan di Pasar Cimampea, Pasar Lewiliang, Pasar Cigudeg, dan Pasar Jasinga. Aksi ini merupakan bentuk kekesalan para perajin tahu dan tempe karena harga kedelai yang tak kunjung turun. Para perajin bahkan menghancurkan stok tahu dan tempe yang mereka temukan. Tuntutannya supaya pemerintah itu tahu bahwa pengrajin tahu itu kacangnya naik tinggi supaya ada perhatiannya, gimana solusinya gimana. Berapa emang Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya kan paling tinggi 10.000, sekarang udah 11 lebih. Para perajin mengancam akan terus melakukan aksi mogok produksi dan terus melakukan razia untuk memastikan tidak ada pedagang yang menjual tahu dan tempe. Mereka berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kedelai yang kini mencapai Rp11.400 per kilogram. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.